Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, hari ini ketemu lagi dengan saya. Kita akan berbicara mengenai asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Sebelum itu jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke? Baik, yang pertama kita mulai dulu apa pengertian dari asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Manfaatnya adalah yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik mengenai peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, jadi itulah ketiga manfaat dari asesmen nasional ya, mengapa dilaksanakan pada tahun ini insya Allah. Nah, asesmen nasional ini tersusun dari 3 bentuk ya. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minimal terdiri dari 2 asesmen ya. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca yang meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, bernalar ya. Jadi itu adalah 3 bentuk dari asesmen nasional minimum ya. Nah, untuk AKM ya, jadi ini nanti akan ada tipe-tipe soalnya. Jadi bentuk soal asesmen nasional atau AKM ini terdiri dari beberapa butir ya. Yang pertama adalah bentuk soalnya pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks ya. Siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Dan yang ketiga adalah menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Dan yang keempat adalah isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima adalah uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi inilah 5 bentuk soal dari AKM. Oke. Baik, berikutnya adalah kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan ya, baik dari jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Yang kedua, tidak semua murid ya. Jadi ada pemilihan sampel secara acak yang diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 SMA. Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Nah, AKM ini mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Nah, keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran ini dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Nah, AKM ini disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum ya. Jadi Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud menyediakan contoh-contoh soal AKM pada laman berikut ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Inilah kriteria dari peserta asesmen nasional yang akan kita laksanakan insya Allah di tahun 2021. Nah, jadi paham ya guys? Oke, jadi kalau bingung bisa tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional untuk jadwal pelaksanaan. Yang pertama untuk jenjang SD, MI, dan juga paket A ya, ini hari pertama akan melakukan tes literasi selama 75 menit. Tes literasi ini ya, siswa kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca, dan juga akan ada survei karakter selama 20 menit.
Nah, di hari kedua akan ada tes numerasi selama 75 menit juga dengan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi ya. Nah, jadi selanjutnya dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Itu tadi untuk jenjang SD ya. Berikutnya jenjang SMP dan jenjang SMA, SMK, MA ya, dan juga paket C. Hari pertama akan ada tes literasi 90 menit. Jadi untuk siswa kelas 8 dan kelas 11 ya maksudnya akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi di hari kedua. Dan berikutnya di hari pertama survei karakter selama 30 menit dan di hari kedua survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadi ada perbedaan jumlah butir soal yang dikerjakan ya. Jadi kalau untuk SD jumlahnya 30, kalau untuk SMA itu dan SMP 36. Baik ya, jadi bisa dipahami sampai di sini. Kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, yang terakhir adalah semua tes ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaan yang disajikan bergantung dengan kemampuan siswa. Ya, sudah kita bahas tadi. Silakan nanti untuk lebih lengkap cek lagi di website pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Jadi, bisa mempelajari soal-soalnya lebih detail lagi ya. Demikian hari ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.